Saudara Pengadilan Negeri Jakarta Timur memerintahkan persidangan kasus pidana kekarantinaan kesehatan dengan terdakwa Rizik Syihab tetap digelar secara daring. Setelah sidang sempat tertunda pada Selasa kemarin, Rizik terancam dipanggil paksa jika terus tidak hadir di persidangan. Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal menyatakan, hakim meminta jaksa kembali menghadirkan Rizik Syihab pada sidang yang akan berlangsung hari Jumat. Jika Rizik masih juga tidak hadir, jaksa diminta untuk menghadirkan secara paksa. Sementara terkait pelaksanaan sidang yang dilakukan secara daring, Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung yang mengatur sidang di masa pandemi COVID-19. Langsung ke PN. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menilai penolakan sidang virtual oleh Rizik Syihab yang berujung aksi walkout hanyalah masalah teknis. Mahfud meminta pihak kejaksaan menyelesaikan permasalahan itu sesuai aturan yang ada. Kenapa? Yang menolak sidang virtual. Oh, itu biar diurus oleh jaksa lah ya, terlalu teknis lah kalau saya bicara gitu. Biar jaksa itu kan ada hukum acaranya. Lebih lengkap terkait persidangan Rizik Syihab yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara virtual akan kami tanyakan langsung dengan Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal. Selamat sore, Pak Alex. Selamat sore, Mbak Cindy. Selamat sore, Kompas TV. Selamat sore, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex, jadi besok tetap dilaksanakan secara daring persidangan untuk terdakwa Rizik Syihab. Bagaimana mekanismenya kalau misalnya ada penolakan kembali dari kuasa hukum Rizik Syihab? Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa persidangan yang dilimpahkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini kan terdiri dari 6 berkas, Pak. Perkara nomor 221, Ya. perkara nomor 222 dan 226, Ketua Majelisnya adalah Pak Suparman Nyompa. Nah, terhadap perkara yang saya sebutkan tadi, persidangan ini pada waktu hari Selasa tertunda karena kendala teknis. Ya. Dan akan dibuka kembali pada hari Jumat tanggal 19. Tapi agendanya adalah untuk memastikan kesiapan terhadap koneksi. Jadi belum diputuskan apakah persidangan ini dilakukan secara online atau virtual atau offline. Oke. Sedangkan perkara yang 3 lagi, perkara nomor 223, nomor 224, dan 225, Ketua Majelisnya oleh Pak Katwanto. Pada waktu mereka bersidang, Majelis Hakim menyatakan bahwa jaringan sudah bagus. Dan pada waktu itu juga Majelis Hakim sudah menetapkan persidangan dilakukan secara virtual atau online berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020. Jadi ada dua Mbak. Jadi yang nomor 221, 222, 226 itu belum ditetapkan apakah secara online atau tidak. Sedangkan 224, 225 sudah dilakukan secara online. Yang belum diputuskan adalah persidangan nanti digelar pada hari Jumat 9 Maret 2021 ya. Baik. Tapi terhadap perkara khusus yang terdakwanya adalah Dr. Andi Tatat, di nomor register nomor 223, pada waktu hari Selasa sudah disidangkan dan sudah dibacakan dakwaannya. Dan akan ditunda pada hari Selasa 1 minggu. Jadi pada hari Jumat nanti yang akan digelar adalah perkara 5 berkas 221, 222, 223 dengan Ketua Majelisnya Pak Suparman dan 224, 225 dengan Hakim Ketuanya Pak Katwanto. Demikian, Pak. Baik, Pak Alex, yang kemarin menjadi keberatan dari pihak Rizik Syihab adalah menilai bahwa sinyal atau jaringan koneksi antara Mabes Polri dan juga PN Jaktim tidak bagus sehingga dinilai merugikan Rizik Syihab ketika sidang digelar secara virtual. Apa antisipasinya untuk bisa menghadapi kendala ini? Baik, jadi setelah sidang tertunda, ya saya selaku humas menyampaikan kepada pimpinan bahwa memang terhadap kendala-kendala ini akan segera diperbaiki. Dan hari ini juga sudah ada IT dari Pengadilan Jakarta Timur bekerjasama dengan IT dari luar juga akan memperbaiki termasuk audio yang ada di ruangan sidang. Oke, tapi kemarin memang bermasalah atau gimana, Pak Alex?
pada waktu sidang pertama memang kelihatannya bermasalah, tapi waktu sidang kedua yang diketuai oleh Pak Kakwanto, sidang itu bisa berjalan lancar, Pak, jernih malah, bisa berjalan lancar. Jadi alasan untuk pertama itu dimungkinkan seperti itu, Mbak. Dan kejadian seperti ini tidak hanya di persidangan ini, Baik. karena semua perkara kan sekarang dilakukan secara virtual, Mbak. Ya. Ada seperti itu juga. Baik, jadi sudah diantisipasi untuk besok ya. Kalau kita melihat sidang kemarin, Pak Alex, bahwa ada sikap dari Rizik Syihab yang menyatakan walk out atau keluar dari persidangan. Kemudian juga kuasa hukumnya yang dinilai tidak menghormati hakim di persidangan dan juga dianggap ini adalah penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court. Bagaimana tanggapan dari PN Jaktim soal ini? Baik, terhadap kalau kita bicara ini kan dasarnya KUHAP, ya, hukum acaranya ya, bahwa kewajiban untuk hadir persidangan itu tidak bisa digantikan. Artinya terdakwa itu wajib hadir di persidangan. Jadi kalau di dalam persidangan terdakwa tidak hadir, menurut pasal 154 KUHAP, majelis hakim akan memerintahkan kepada penuntut umum agar memanggil kembali terdakwa tersebut. Dan apabila panggilan itu sudah patut dan sah dilakukan, pada persidangan berikutnya terdakwa tidak hadir, menurut pasal 154 ayat 6, bahwa majelis hakim dapat atau bisa memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa. Dalam hal ini kan karena sidang secara virtual, artinya terdakwa dihadirkan di ruang sidang virtual yang sudah ditentukan. Terus selanjutnya mengenai para penasihat hukum atau pengacara dari terdakwa yang walk out, itu dimungkinkan sah-sah saja, Mbak. Tapi untuk terdakwa ya tidak bisa karena tidak ada diatur seperti itu. Malahan seperti ini, kalau misalkan ini sidang kita jalankan tanpa kehadiran terdakwa, tanpa kehadiran penasihat hukum, kan nanti kan yang merugikan terdakwa sendiri, Mbak. Mereka menjalani persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya. Baik. Yang dinilai sebagai penghinaan terhadap pengadilan atau contempt of court adalah ketika penasihat hukum Rizik Syihab berteriak kemudian menunjuk-nunjuk majelis hakim. Apakah ini disebut atau dianggap juga sebagai penghinaan terhadap pengadilan contempt of court oleh PN Jaktim? Baik. Jadi kalau bicara contempt of court kita secara spesifik, secara khusus memang kita kan belum ada, Mbak. Belum ada aturan yang khusus mengatur tentang contempt of court di persidangan. Sehingga ini sangat subjektif dan kasuistis. Di dalam kasus yang Mbak tanyakan tadi, saya sudah konfirmasikan juga kepada majelis hakim, biarkanlah ya, mungkin ini kekecewaan masyarakat terhadap kehendak yang tidak bisa dilakukan. Dan kita bersikap secara dewasa saja, secara arif. Karena hakim itu kan arif dan bijaksana. Jangan mengikuti juga secara emosi. Jadi untuk hal ini majelis hakim tidak mengambil sikap, Pak. Demikian. Tidak mengambil sikap. Baik. Kita menghadapi nanti besok akan dilakukan sidang terhadap Rizik Syihab. Apakah ada antisipasi terkait kerumunan yang mungkin datang atau penjagaan seperti apa, Pak Alex? Baik. Terhadap pengamanan setiap persidangan di pengadilan, di semua pengadilan mungkin, Pak ya, pasti ada antisipasi dan juga pasti ada koordinasi. Apabila ada perkara yang memang memerlukan pengamanan yang lebih mendalam, kita koordinasikan lebih. Tetap akan dikoordinasikan ya? Oke, baik Pak Alex. Tadi sudah dilakukan antisipasi juga untuk menghadapi kemungkinan pada saat sidang akan berlangsung pada esok yang berlangsung secara virtual terkait dengan terdakwa Rizik Syihab. Terima kasih Pak Alex Adam telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.